Selama puluhan tahun, satu merek ini terasa tak tergoyahkan. Ia ada di setiap rak toko, di setiap kamar mandi, dan di wajah hampir setiap laki-laki. Gillette bukan sekedar produk, tapi simbol standar mencukur yang benar. Namun, sesuatu yang tampak mustahil akhirnya terjadi. Dalam waktu singkat, dominasi yang dibangun lebih dari 1 abad mulai runtuh. Bagaimana mungkin raja pasar bisa goyah di wilayah yang ia kuasai sendiri? Siapa sebenarnya yang mendorong perubahan ini? Dan mengapa langkah balasan yang diambil justru gagal menghentikan kejatuhannya? Di sekitar tahun 2010, posisi Gillette terlihat nyaris sempurna. Pangsa pasarnya mencapai sekitar 70% di Amerika Serikat. Produk mereka memenuhi rak minimarket hingga supermarket besar. Iklan-iklannya tampil megah, menggandeng atlet kelas dunia, dan selalu menekankan teknologi paling mutakhir. Selama puluhan tahun, mencukur identik dengan Gillette. Semua indikator tampak aman. Namun, di balik stabilitas itu, ada perubahan kecil yang nyaris tak terlihat. Cara konsumen memandang kebutuhan sehari-hari mulai bergeser. Pelan, tapi konsisten. Di saat yang sama, sebuah startup kecil muncul tanpa banyak gembar-gembor. Dollar Shave Club tidak membawa narasi teknologi canggih atau janji pengalaman premium. Mereka justru memulai dari pengamatan paling sederhana di kamar mandi pria. Banyak orang merasa harga pisau cukur sudah terlalu mahal untuk fungsi yang terasa sama dari tahun ke tahun. Fitur tambahan seperti banyaknya mata pisau atau gagang bergetar nggak lagi dianggap penting. Dari sana, peluang itu terlihat sangat jelas. Dollar Shave Club memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar dirasakan konsumen, harga yang masuk akal, dan kepraktisan. Cara menjualnya pun berbeda total. Mereka memotong jalur retail tradisional dan mengirim pisau cukur langsung ke rumah pelanggan lewat sistem langganan murah. Tidak ada rak toko, tidak ada perantara, dan tidak ada biaya distribusi besar. Dampaknya langsung terasa di harga. Konsumen tidak lagi perlu pergi ke toko atau membayar mahal di kasir. Pengalaman ini sederhana, efisien, dan terasa logis. Maka dalam waktu singkat, jutaan orang mendaftar karena merasa solusi ini pas dengan rutinitas harian mereka. Pertumbuhan pelanggan berlangsung cepat dan basis pengguna mencapai jutaan hanya dalam beberapa tahun saja. Yang membuat dampaknya makin besar adalah cara mereka berbicara ke pasar. Dollar Shave Club menggunakan nada santai, jujur, dan penuh humor melalui video sederhana di YouTube. Pesannya lugas, bahkan menyentil. Mengapa harus membayar mahal untuk pisau cukur? Video itu menyebar cepat, menarik perhatian besar dengan biaya promosi yang sangat-sangat kecil. Dalam waktu singkat, merek kecil ini dikenal luas. Pada 2016, penjualannya sudah mencapai ratusan juta dolar dan akhirnya diakuisisi dengan valuasi sekitar 1 miliar dolar. Di periode yang sama, pangsa pasar Gillette turun secara signifikan. Sesuatu yang selama ini dianggap aman, ternyata mulai runtuh dari dalam. Kok bisa hal sebesar ini terjadi? Jawabannya terletak pada perpindahan nilai. Selama puluhan tahun, Gillette membangun nilai dari teknologi, fitur tambahan, dan citra premium. Pendekatan ini sangat masuk akal di masanya ketika konsumen mengejar produk yang tercanggih dan merek yang paling prestisius. Namun, seiring waktu, konteks hidup konsumen berubah. Rutinitas semakin padat, pilihan makin banyak, dan sensitivitas terhadap harga meningkat. Nilai tidak lagi soal kemewahan, tapi soal apakah sebuah produk masuk akal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di titik inilah definisi nilai versi Gillette mulai tertinggal. Bagi banyak orang, mencukur bukanlah pengalaman premium. Ia hanyalah kebutuhan rutin yang sederhana. Ketika harga terus naik, sementara hasilnya terasa sama, konsumen mulai bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya semua fitur tambahan itu? Nilai perlahan bergeser dari kecanggihan ke kemudahan, transparansi, dan juga efisiensi. Orang ingin produk yang cukup bagus, datang tepat waktu, dan tidak terasa menguras dompet. Nah, Dollar Shave Club tidak menciptakan nilai yang baru. Mereka hanya menangkap nilai yang sudah berpindah. Disitulah resonansi dengan pasar terbentuk dengan sangat kuat. Dalam gambaran besar, disrupsi ini bukan tentang teknologi yang lebih unggul, tapi tentang keselarasan dengan kebutuhan baru. Dollar Shave Club berbicara dengan bahasa yang sama seperti konsumennya. Sementara Gillette tetap menjual nilai lama di pasar yang sudah berubah. Bukan karena Gillette tidak kompeten, melainkan karena sistem dan cara berpikirnya dibangun untuk definisi nilai yang berbeda. Ketika nilai bergeser, keunggulan lama berubah menjadi beban. Biaya besar, inovasi berlapis, dan citra premium justru menjauhkan merek dari keseharian konsumen. Dari sinilah dominasi mulai tergerus. Pelan, tapi pasti.
Penurunan pangsa pasar menjadi pukulan pertama yang sangat terasa. Dalam periode sekitar 2010 hingga 2016, pangsa pasar Gillette di Amerika Serikat turun dari sekitar 70% ke kisaran pertengahan 50-an%. Di saat yang sama, Dollar Shave Club mengumpulkan sekitar 3,5 juta pelanggan aktif. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, tapi cerminan perubahan perilaku yang nyata. Loyalitas yang dibangun puluhan tahun mulai tergantikan oleh pilihan yang terasa lebih relevan. Bagi perusahaan sebesar Gillette, ini adalah tanda bahaya yang serius. Masalah berikutnya muncul dari cara memaknai inovasi. Selama bertahun-tahun, inovasi di Gillette identik dengan penambahan fitur, teknologi baru, dan kompleksitas produk. Pendekatan ini dulunya efektif. Namun, ketika konsumen justru mencari kesederhanaan, inovasi semacam itu kehilangan daya tariknya. Inovasi mahal memperbesar struktur biaya dan mendorong harga semakin tinggi. Mesin inovasi tetap berjalan, tetapi tidak lagi selaras dengan arah perubahan pasar. Yang berkembang adalah produk, bukan relevansi. Kesenjangan antara apa yang dikembangkan perusahaan dan apa yang dihargai konsumen pun semakin lebar. Masalah ketiga menyentuh persepsi nilai merek. Akuisisi Dollar Shave Club dengan valuasi $1 miliar menjadi validasi publik bahwa pendekatan sederhana bisa mengalahkan raksasa industri. Bagi Gillette, ini memicu pertanyaan besar tentang harga premium yang selama ini dipertahankan. Konsumen mulai membandingkan, dan perbandingan itu seringkali tidak menguntungkan. Citra sebagai pemimpin teknologi perlahan bergeser menjadi simbol sistem lama yang mahal dan kurang fleksibel. Di tengah tekanan yang semakin kuat, Gillette memilih jalur respons yang tidak langsung menyentuh persoalan harga dan kesederhanaan. Menjelang 2019, mereka meluncurkan sebuah iklan global berbentuk film pendek dengan nada serius dan reflektif. Bullying is mean and bad. Iklan ini menampilkan isu bullying, pelecehan, dan perilaku pria yang dianggap bermasalah. Pesannya mengajak penonton untuk bercermin dan menjadi lebih baik. Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam cara Gillette berbicara ke publik. Reaksinya memang besar, tapi bukan seperti yang diharapkan. Gelombang penolakan muncul dengan cepat. Media sosial dipenuhi komentar marah. Video reaksi bermunculan dan sebagian orang bahkan merekam diri mereka membuang produk Gillette sebagai bentuk protes. Dampaknya tidak berhenti di dunia digital. Di rak toko, sebagian konsumen mulai melewati Gillette dan beralih ke merek lain. Untuk produk yang sangat bergantung pada kebiasaan, perubahan kecil yang terjadi cepat bisa berdampak panjang. Apa yang dimulai sebagai kampanye komunikasi berubah menjadi pergeseran perilaku. Jika ditarik ke akarnya, masalahnya adalah ketidaksinkronan antara produk dengan pesan. Pisau cukur digunakan dalam ruang yang sangat personal, dalam rutinitas yang sederhana dan netral. Selama puluhan tahun, Gillette hadir sebagai alat yang bisa diandalkan tanpa banyak bicara. Ketika suara merek berubah menjadi normatif dan mengomentari perilaku penggunanya, hubungan itu pun ikut berubah. Bagi sebagian orang, rasa nyaman dalam rutinitas harian pun jadi terganggu. Di saat yang sama, para disruptor tetap konsisten berbicara soal harga yang masuk akal, kemudahan, dan fungsi yang cukup. Perbedaan arah inilah yang membuat respons Gillette gagal menghentikan laju disrupsi. Apa pelajaran pentingnya? Pertama, disrupsi tidak datang dari teknologi paling canggih, tapi dari pemahaman paling sederhana. Gillette kalah bukan karena pisaunya buruk, tapi karena lupa satu hal. Bagi banyak orang, mencukur itu rutinitas biasa. Ketika harga terasa tidak lagi masuk akal, loyalitas puluhan tahun bisa runtuh dalam sekejap. Kedua, tidak semua produk perlu bicara soal nilai moral atau sikap sosial. Pisau cukur hidup di ruang privat, bukan di ruang debat. Saat merek yang selama ini diam dan fungsional tiba-tiba menggurui, hubungan yang sederhana berubah menjadi canggung. Pesan yang salah bisa merusak kebiasaan yang sudah terbentuk lama. Ketiga, banyak perusahaan tidak gagal karena menolak berubah, tapi karena salah arah saat berubah. Gillette bergerak, tapi bukan ke akar masalahnya. Sementara pemain baru fokus pada harga, kemudahan, dan pengalaman dasar. Gillette memilih perubahan simbolik. Dan di pasar, perubahan yang tidak relevan selalu kalah oleh yang sederhana tapi tepat sasaran. Kisah Gillette mengingatkan kita untuk terus mempertanyakan asumsi lama. Nilai yang relevan hari ini bisa menjadi beban di esok hari. Baik sebagai pebisnis, profesional, ataupun individu, kita perlu peka terhadap perubahan kebutuhan nyata. Bukan sekedar mengikuti kebiasaan masa lalu. Dengarkan pengguna, sederhanakan solusi, dan pastikan apa yang kita tawarkan benar-benar masuk akal dalam kehidupan mereka. Karena pada akhirnya, perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Lalu keberanian untuk menyesuaikan diri.